Halo teman-teman, piye kabare? Cak Ning bolo-boloku kabeh. Kali ini kene ketemu maneh, kita berjumpa lagi. Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga dalam keadaan yang berbahagia. Nah, kali ini kita mendapat tugas untuk membuat video tentang geologi laut. Nah, di tugas geologi laut ini kita mendapatkan tugas yakni harus menjelaskan secara singkat kondisi geologi yang ada di sekitar kita, ya ini khususnya sekitar lingkungan rumah kita. Nah, karena saya orang Sidoarjo, saya memilih daerah lokasi lumpur Lapindo. Oke, langsung saja perkenalkan, saya adalah Alvin Aulafi Anugrah. Saya adalah mahasiswa ilmu kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Saya angkatan 2019 dan lihat, wow, saya kece sekali di sini. Saya adalah anak Sidoarjo asli. Kalau diperhatikan baik-baik itu bisa dilihat itu kalau yang mengalir itu di dalam tubuh itu bukan darah, tapi lumpur Lapindo. Ya, di mata kuliah ini saya dibimbing oleh dosen saya yang paling keren, dosen mata kuliah geologi laut, Pak Asari Wicaksono, Eskel, MSI, MSc. Beliau merupakan dosen program studi ilmu kelautan Universitas Trunojoyo Madura yang bertindak sebagai pembimbing mata kuliah geologi laut. Baiklah, langsung saja. Sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal dan mengetahui terlebih dahulu apa itu geologi. Nah, kawan-kawan, geologi berasal dari bahasa Yunani, yakni geo yang berarti bumi dan logos atau kata yang berarti alasan. Jadi geologi merupakan ilmu sains yang mempelajari tentang bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukan geologi. Geologi tidak sepenuhnya sama dengan geografi. Tak cuma geografi, geologi memerlukan dasar matematika, biologi, fisika, dan kimia yang kuat untuk menggeluti berbagai bidang geologi. Dalam peranannya sebagai wadah pengkajian, penerapan, perekayasaan, lingkungan hidup, pemanfaatan sumber daya alam yang berupa air, energi, dan mineral, ilmu geologi lebih jauh diklasifikasikan menjadi beberapa terapan seperti geologi teknik, geologi tambang, geologi tata lingkungan, geologi minyak dan gas bumi, geokimia dan geotermal, geofisika, geodinamik, petrologi dan mineralogi, paleontologi, hidrogeologi, geologi struktur dan sedimentologi, geomorfologi dan remote sensing, stratigrafi, dan lain sebagainya. Lah, pada materi saya kali ini, geologi yang lebih condong adalah geologi struktur dan sedimentologi. Cabang sedimentologi kita pilih karena pada kegiatan pengamatan saya kali ini, saya mengamati sedimen yang terbentuk akibat meluapnya lumpur Lapindo yang ada di Porong Sidoarjo. Nah, banjir lumpur panas Sidoarjo atau beberapa masyarakat menyebut lumpur Lapindo adalah peristiwa menyuburnya lumpur panas di lokasi pengeboran PT Lapindo Berantas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur sejak tanggal 26 Mei 2006. Semburan lumpur panas selama beberapa bulan ini menyebabkan tergenangnya kawasan pemukiman, pertanian, dan perindustrian di 3 kecamatan di sekitarnya serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Lokasi semburan lumpur ini berada di Porong, yakni kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sidoarjo, sekitar 12 km sebelah selatan kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Di sebelah selatan lokasi semburan hanya berjarak 150 hingga 500 meter dari sumur Banjar Panji 1 yang merupakan sumur eksplorasi gas milik Lapindo Berantas sebagai operator blok Berantas. Oleh karena itu, hingga saat ini semburan lumpur panas tersebut diduga diakibatkan aktivitas pengeboran yang dilakukan Lapindo Berantas di sumur tersebut. Pihak Lapindo Berantas menyatakan bahwa asal semburan itu dari pertama, semburan lumpur berhubungan dengan kegiatan pengeboran. Kedua, semburan lumpur kebetulan
terjadi bersamaan dengan pengeboran akibat sesuatu yang belum diketahui. Lokasi tersebut merupakan kawasan pemukiman dan di sekitarnya merupakan salah satu kawasan industri. Tidak jauh dari lokasi semburan, terdapat Jalan Tol Surabaya Gempol, Jalan Raya Surabaya Malang, dan Surabaya Pasuruan Banyuwangi atau jalur Pantura Timur, serta jalur kereta api lintas timur Surabaya Malang dan Surabaya Banyuwangi. Indonesia, semburan lumpur ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun bagi aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah lumpur mengenangi 12 desa di 3 kecamatan. Semula hanya mengenangi 4 desa dengan ketinggian sekitar 6 meter yang membuat dievakuasinya warga setempat untuk diungsikan serta rusaknya areal pertanian. Luapan lumpur ini juga mengenangi sarana pendidikan dan markas Koramil Porong hingga bulan Agustus 2006. Luapan lumpur ini telah mengenangi sejumlah desa atau kelurahan di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan 225.000 jiwa mengungsi karena tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur. Menurut berbagai sumber data di lapangan, hingga saat ini jumlah bangunan yang terendam banjir lumpur panas meliputi 10.426 tempat tinggal, 33 sekolah, dan 31 pabrik. Lahan sawah untuk tebu yang terendam mencapai 482,65 hektar. Menurut Kepala Desa Banjir, lumpur panas juga memaksa ratusan ribu warga kehilangan mata pencaharian dan mengalami nasib yang tak jelas. Aneh tapi nyata, kebijakan pemerintah dan DPR terhadap masalah serius ini justru mengabaikan kepentingan korban. Selepas dari hal mengerikan yang diakibatkan oleh lumpur lapindo, mari kita bahas, apa sih hal geologi yang menarik yang dapat dibahas dari sedimen lumpur lapindo ini. Dengan terjadinya bencana lumpur lapindo Sidoarjo pada 29 Mei 2006 dan kemudian pada November 2006, pemerintah menetapkan Kali Porong sebagai tempat pembuangan lumpur lapindo Sidoarjo menuju ke laut. Maka fungsi Kali Porong selain sebagai floodway das berantas juga berfungsi sebagai saluran untuk mengalirkan endapan lumpur agar air banjir dan lumpur dapat mengalir lancar ke palung laut di Selat Madura. Maka dilakukan pengurukan di ruas muara Kali Porong di kilometer 25D hingga kilometer 26D. Pekerjaan pengerukan dimulai pada bulan November 2008 dan mulai tanggal 10 Februari 2009. Satu kapal keruk dioperasikan untuk memotong sumbatan atau tonjolan di dasar sungai Kali Porong. Untuk mengetahui karakteristik lumpur, beberapa sampel lumpur dilakukan pengujian di laboratorium untuk mengetahui sifat fisika dan kimia lumpur. Antara lain berupa pengujian sifat fisik lumpur, pengujian sifat kimia lumpur, dan pengujian perilaku lumpur dalam kolam penampungan. Dari penelitian sifat fisik lumpur, dapat diketahui bahwa berat jenis lumpur berkisar 1,24 hingga 1,37 gram per cm kubik, yang menunjukkan bahwa partikel lumpur sangat berat. Pengujian sifat fisika lumpur lainnya adalah pengujian untuk melihat gambaran susunan partikel lumpur secara mikro. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan mikroskop pemindah elektron. Hasil pembesaran lempeng elektron menunjukkan bahwa partikel sampai 20.000 kali memiliki ketebalan lempeng partikel berkisar antara 0,01 hingga 0,05 μm dan lebar lempeng dapat mencapai 5 μm. Hal ini menunjukkan bahwa gaya tarik antar partikel sangat besar. Ada dua hal yang menyebabkan lumpur sulit dipindahkan, yaitu besarnya densitas dan lebarnya lempeng partikel. Tetapi ada hal lain yang perlu diketahui, yakni bahwa porositas lumpur dapat mencapai lebih dari 30%. Berarti paling kurang ada ruang sebesar 30% volume material yang dapat disusupi air. Dengan perbesaran partikel lumpur sampai 20.000 kali, dapat diperoleh gambaran bahwa partikel lumpur tidak saling melekat atau masih ada rongga yang memungkinkan dilewati cairan.
Bentuk kristal yang pipih dan luas menyulitkan terjadinya pergeseran posisi antar lempeng kristal karena adanya gaya tarik-menarik antar lempeng partikel. Bentuk lempeng yang tipis, luas, membutuhkan energi yang besar untuk memisahkan antara lempengnya. Partikel lumpur yang sangat besar tersebut semakin waktu, semakin keluar semakin banyak, diakibatkan semburan lumpur yang terjadi terus-menerus 24 jam dalam sehari. Akibatnya, persebaran lumpur semakin luas dan semakin luas. Setiap harinya, lumpur bergerak, mengarah, dan memenuhi semua lingkungan pemukiman, persawahan, dan lingkungan pertanian dengan membawa sedimen-sedimen yang ada di dalam lumpur berupa pasir dan juga minyak dan lumpur panas itu sendiri. Semburan lumpur yang semakin meluas mendesak pemerintah dan warga sekitar untuk harus segera memberhentikan semburan lumpur tersebut. Antisipasinya adalah dengan dilakukan pembangunan tanggul yang ada melingkari Tanggulangin hingga Porong dan juga Kecamatan Mindi. Pembangunan tanggul bertujuan untuk menghentikan semakin meluasnya luapan lumpur panas Lapindo dan juga agar tidak mengarah pada rel kereta api serta ruas jalan Surabaya-Malang. Tanggul bendungan lumpur dibangun dengan beberapa lapisan. Lapisan dalam terdiri dari kerukan tanah, pasir, dan bebatuan, dengan lapisan luar dari tembok batu dan kawat. Lumpur Lapindo dengan ukuran partikel kristalnya yang besar sejatinya tidak dapat melakukan sementing atau pengerasan seperti mineral lainnya, mengingat isi dari lumpur Lapindo sebagian besar adalah belerang, pasir, minyak mentah, dan air. Akibatnya, daerah luaran tanggul pada lumpur Lapindo kadangkala seringkali mengalami banjir, khususnya pada daerah rel kereta api yang sebelumnya di sebelah rel merupakan bagian dari Sungai Porong. Pihak PT Kereta Api Indonesia Persero sempat melakukan beberapa rencana relokasi jalur kereta dari yang semula melewati Porong menjadi memutar melewati Gunung Gangsir. Tetapi hingga saat ini hal tersebut belum dilakukan dan hanya meninggikan rel kereta api di lintas stasiun Tanggulangin hingga stasiun Porong. Semburan lumpur panas yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama dimulai dari tahun 2006 hingga sekarang menyebabkan semakin banyaknya lumpur yang tersembur keluar. Lumpur yang tersembur keluar ini oleh pemerintah Sidoarjo dialirkan dengan menggunakan pipa-pipa raksasa dan juga dialirkan melalui Sungai Porong hingga ke wilayah Laut Sidoarjo. Mengingat daerah estuaria Sidoarjo merupakan wilayah delta, endapan lumpur Lapindo yang dialirkan ke laut membentuk pulau akibat endapan sedimen lumpur. Pulau tersebut saat ini dinamakan Pulau Lusi atau singkatan dari Pulau Lumpur Sidoarjo. Pulau Lusi saat ini dapat dikatakan menjadi daerah pariwisata baru serta menjadi tempat pelestarian mangrove bagi dan oleh warga Sidoarjo. Berdasarkan kejadian ini, dapat disimpulkan bahwa setiap bencana atau musibah pastilah memiliki hikmah yang positif di baliknya. Oleh karena itu, kita sebagai manusia hendaknya selalu mencari hikmah yang positif dari setiap masalah yang menimpa kita. Seperti yang kita lihat dari lumpur Sidoarjo ini atau lumpur Lapindo ini, siapa sangka yang awalnya di tahun 2006 menjadi momok atau bahaya bagi warga, sekarang malah menjadi sumber penghasilan warga seperti tempat wisata dari lumpur Lapindo. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, you. You're finally awake. You were trying to cross the border, right?